Bisa. Bisa. Mana sih? Kayak kamu udah baca, jadi siapa? Ya? Siap. Udah. Sampai bab mana kau baca? Udah tidak. Kamu baca dari mana? Dari hidung atau dari risalah kayak gitu? Risalah Kamu? kan Hah? Ini saja kamu baca semua tuh? Ini kamu baca semua yang bersebab? Kenapa kayak gitu? Kamu? Habis siapa? Kan habis siapa sih? Kamu? Kamu? Sama. Apul maah ya. Hah? Apul maah. Itu terakhir kan? Itu terakhir kan? Nah, kamu belakang? Mana? Nanti aja ujiannya terakhir sih kamu. Tidak dulu terjadi itu yang kita petakan. Biar besok malam Ahad terserah mau futsal atau mau ke Bunduran. Pilih mana? Bundurannya beda, jangan lagi. Daerah Laru. Kalau futsal bukan kian, terserah kalian lah mau futsal. Hah? Duren. Kalau futsal dulu ya. Iya, futsal dulu. Kayak Bunduran mungkin malam Selasa pasti kan, biar yang sekolah bisa. Iya. Malam Selasa pasti itu. Biar enggak apa juga. Sewan juga sekolah. Nanti dikira wali kelasnya terlalu sering acara keluarga. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapa kenapa belum tadi dengan kamu? Mandi aja dia. Hah? Mandi dia. Enggak teman kamu. Sakit. Ya. Hah? Lagi. Enggak dari rumah aku ya. Jarang-jarang. Farhan juga mana? Mandi aja dia. Dia sih nggak mandi. Ada juga kadang-kadang nakal anak ini kadang-kadang nakalnya. Kadang-kadang apa? Pas mau belajar di situ cuci pakaian dia, alasannya cuci pakaian. Banyak waktu cuci pakaian. Cuci pakaian malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Iya mau lang sakit. Maro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Babul ban geser pakai depan dikit biar apa yang di belakang agak apa tuh yang luas. Pas kata di masih di situ. Masih luas. Ini juga seringnya gue ini. Jangan udah. Kalau kalian kurang meja kan meja masih ada di situ. Masih ada di situ. Di rumahnya juga masih ada dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya. Babul mansubati minal asma. Taukid ya. Taukid sama badal. Oh ya, taukid sama badal. Kita bilang di antara apa itu di antara nanti aja kita bahas. Setelah enggak apa? Ya, betul aja. Langsung. Taukid dan nyambung. Taukid sama badal. Di antara kita bilang lapas yang mengikutinya mana taukid. Namanya tahu. Ciri khasnya sangat mudah. Mendeteksi taukid di kitab kuning sangat mudah. Kayak mana? Hafal aja lapas-lapas taukid yang 4. Ada itu nafsun, kul ainun, kulun, ajama'u. Ajama'u itu kan di situ tiga atau kan? Atau abasawu ya itu kan? Itu maksudnya sinonim daripada ajama'u. Sinonimnya itu paham enggak? Maknanya sama sekaligus apa seluruhnya. Kulluhum ajama'un, seluruhnya. Kulluhum setiap mereka secara keseluruhan. Sama juga arti ta'u abasawu. Berarti kita simpulkan lafaz taukid cuma 4. Berarti apa ciri khasnya? Di saat kamu perhatikan ya. Ciri khasnya kamu ketemu lepas taukid dan bersambung dengan domir. Itulah syaratnya. Bersambung dengan domir yang sesuai dengan muakkadnya. Perhatikan ya. Taukid itu kan yang mengikut kan. Yang diikutinya apa namanya? Muakkad. Contoh supaya jelas. Ja'ah Zaidun nafsu. Mana setelah lepas taukid? Apa nafsu? Taukid. Atau nafsu tahu? Taukid. Kenapa kamu taukid? Karena lepas nafsu. Syaratnya apa? Sesuai enggak? Kriterianya sesuai. Kenapa bersambung dengan domir yang kembali ke muakkad? Nafsu datang sendirian. Jadi siapa? Sendiri. Perhatikan ya. Pengembalian domir itu selalu ke belakang nih. Selalu ke belakang. Yang terdekat dan cocok. Syaratnya ya. Perhatikan ya. Syarat pengembalian dua. Syarat pengembalian domir ada 2. Yang pertama terdekat dan cocok. Kadang-kadang memang ada yang terdekat yang pas, namun nggak cocok. Contoh. Apa tuh? Laqaitul kufar. Laqaitul muslimin. Laqaitul muslimin wal kufar wa sallamtu ilaihim. Saya bersua dengan kaum muslimin kafir, saya mengucap salam kepada mereka. Kepada mereka siapa? Kalau kufar nggak mungkin. Memang kalau dari segi lapasnya pas kan? Kufar jamak nggak? Jamak kan? Ilaihim.
Jama nggak? Jama ya. Memang secara lapasnya pas, namun nggak cocok. Nah, ada yang terikat memang, ada yang terikat. Dari segi lapas cocok pas, namun nggak cocok, nggak layak. Gimana layaknya? Muslim. Jadi syarat pengambilan domir ke belakang dengan dua catatan. Yang pertama, terdekat dan cocok. Terdekat dan cocok. Nantilah di saat praktek, pokoknya paham dia itu. Saat praktek banyak contohnya nanti. Pokoknya semua yang kita pelajari nanti akan kita praktekkan semua. Udah. Nah, perhatian ya. Ja'a zainatu. Jadi ciri khas taukid itu kamu ketemu lepas taukid yang 4 dan bersama dengan domir. Bersama dengan domir yang saya kembali kepada muak. Berarti kalau sini saidani apa nah? Nafsu, amfusuhuma. Nanti akan kita bahas. Ataupun ja'a zaiduna. Berarti apa? Amfusuhum. Perhatian ya. Lapas nafsu dan ainu umpamanya. Di saat yang dikuatkan musanna ataupun jamak, kamu ubahlah ke bentuk isim apa? Timbangan af'alu. Berarti nafsu berarti fusu, af'ulu. Ainu berarti yunu. Berarti apa? Ja'a zaidani fusuhuma. Au yunu huma. Begitu juga ke jamak. Di saat ini jamak di sini umpamanya ja'a zaiduna fusuhum. Jangan kau bilang ainuhum, anfusuhum ataupun yun. Pokoknya bentuklah lapas nafsu dan ainu kepada timbangan apa? Af'ulu. Jadi apa? Di saat kamu kuatkan pakai lapas ainun dan nafsun, lapas musanna, di saat kamu ingin mentaukidkan lapas musanna dan jamak dengan lapas nafsu dan ainun, maka bentuklah dia ketimbangan apa? Af'ulu. Berarti nafsun berarti anfusu. Kalau ainun berarti yun. Jadi ja'a zaidani fusuhuma. Domirnya huma. Supaya sesuai dengan itu. Ja'a zaiduna fusuhum. Bisa tuh? Bisa. Nah, taukid. Ini nama taukid. Ini apa? Waq. Berarti kan nama ikrobnya. Ja'a zaidun ja'a fi'il. Zaidun apa ikrobnya apa? Fa'il. Plus mu'akkad. Karena apa? Kadang-kadang kalimat itu mempunyai dua ikrob dalam satu keadaan. Bisa tuh? Kadang-kadang ikrob kalimat itu double di situ. Plus muakkad. Makanya ada kalau ada plus apa itu plus sekaligus itu tambah kan? Plus muakkad dia. Jadi nafsu apa ikromnya? Tahu? Karena sudah sesuai dengan kriterianya. Lapas taukid dan bersama dengan domir yang kembali kepada muakkad. Udah. Nafsun ain udah. Kulun itu dipakai untuk kepala lapas mentaukidkan jamak. Begitu juga jamak. Berarti yang dipakai untuk musanna dan jamak. Berarti apa? Kalau ini bebas. Nafsu dan ain multifungsi dia. Bisa ke mufrad, bisa ke tasniyah, bisa ke jamak. Yang dua ini. Namun dua yang terakhir, lapas apa noh? Kullun ajma'u hanya mentaukidkan yang jamak. Ja'al qaumu kulluhum atau ajma'u. Ajma'u. Udah tuh, bisa tuh. Perhatikan ya, taukid itu dua macam. Sebelum kita tadi sebenarnya bilang ada dua macam, ada taukid lafsi dan ada taukid maknawi. Taukid inilah yang kita bahas ini taukid apa? Maknawi. Taukid lafsi nggak ada kita kuning. Yang ada di kita taukid lafsi apa? Di percakapan. Sering kamu pakai. Ayo. Lapas taukid lafsi itu. Berarti apa? Kamu ulang-ulang lapasnya. Paham enggak? Berarti di saat kamu ulang-ulang lapasnya itu, baik yang kamu ulang huruf, jangan. Tidak. La. Itu taukid. Ataupun yang kamu ulang isim. Apa tuh? Hujan. Atau yang kamu ulang fil, turun. Taukid lafsi itu. Paham enggak? Berarti kurang itu taukid lafsi ada di omongan doang. Kalau di buku ini enggak ada. Makanya enggak kita bahas secara detail. Sebenarnya itu doang, ya udah detail banget itu, udah nggak lagi penambahan di situ. Berarti di saat lapas yang berulang-ulang, ikrar itu ada tahu lafsi. Taukid mana ini yang kita bahas? Selesai taukid. Berarti kalau nggak bersambung dengan domir, nama kan nggak lapas taukid. Tidak. Contoh kamu ketemu dengan kullu, nggak bersambung dengan domir, taukid nggak? Tidak. Contoh apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin kan? Ada nggak kullu? Ada. Berarti kalau kullu
Mubtada. Karena isim di pangkal kalimat. Tahu enggak? Berarti kullu nafsin. Kenapa enggak diurut taukid? Karena lapas taukid enggak bersama dengan domir. Tahu enggak? Berarti syarat supaya empat itu digolongkan lapas taukid harus bersama dengan domir yang kembali kepada mu'ab yang cocok dengan selesai taukid. Badal. Badal. Arti badal apa? Menggantikan. Kejulo badal beri tulo kalon. Mana guru bantu badal. Membadalkan. Berarti mengganti. Makanya baca ini Zaidun, ya Zaidun nafsu ya ini kita. Kalau bawahnya Zaidun ini apa bacanya? Nafsahu. Kalau Zaidin nafsu. Itu taukid mengikut kepada yang dikuatkan. Itu namakan tabi, namanya tabi itu apa tadi? Ini kategori apa ya? Tabi mengikut. Oke. Sekarang badal. Badal itu pengganti. Badal ada berapa macam? Asyai, binasyi. Badul ba'di, minal, kul. Terus Badal istimal. Berikutnya badal al-ghalat. Apa arti al-ghalat? Salah. Perhatikan ya. Yang pertama, badal kamu pahami dulu badal. Apa ciri khas badal? Berarti Pak, ada lapas yang menggantikan kalimat sebelum. Apa yang dikatakannya maknanya, semakna yang sebelumnya. Ataupun bagian dari sebelumnya itu. Ciri khas badal ada dua berarti. Atau salah satu yang dua itu. Apa tuh? Ada lapas menggantikan lapas sebelumnya atau merupakan bagian dari sebelumnya. Bagian dari sebelumnya. Bagian dari sebelumnya. Itu doang lapas itu. Di antara yang lapas ini, itu doang. Menggantikan secara utuh. Ataupun menggantikan sebagian. Bagian dari sebelumnya. Ataupun bagian dari sebelumnya. Jadi yang menggantikan secara utuh ini. Yang ini. Yang merupakan bagian dari sebelumnya ini. Yang dua ini. Akan apa contohnya? Contoh. Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Apa artinya? Datang Zaid, saudara? Atau Ja'a Amrun abuka. Datang si Umar, ayahmu. Datang Zaid, saudara. Ini lapas ahuka. Ataupun jangan ahuka. Sohibuka. Biar kamu nggak bingung. Ahuka aja, biar bervariasi. Atau sohibuka. Nih. Ja'a Zaidun ahuka. Ahuka menggantikan lapas Coba. Zaidun sama ahuka. Beda nggak orangnya? Enggak kan? Berarti ahuka sekitar apa? Penjelas kan? Makanya badal itu sekitar penjelas doang. Penjelas dari sebelumnya. Datang ataupun apa nama keterangan tambahan dari sebelumnya. Datang si Zaid, saudaramu. Siapa itu Zaid? Saudaramu. Siapa itu saudaramu Zaid? Sama. Paham enggak? Itu namanya badal syai' minas. Berarti apa? Di saat lafaz yang kedua menggantikan sebelumnya secara utuh, badal syai' minas. Orangnya kalau bendanya masih itu. Berarti di saat lafaz kedua masih benda sama masih satu bendanya dengan lafaz yang pertama, apa namanya? Badal syai' minas. Atau ja'a Zaidun sahibuka. Makanya baca sahibuka bukan sahibaka, bukan sahibika. Kenapa? Karena badal daripada Zaid. Udah tuh. Nih. Ataupun ja'a Amrun. Ataupun ja'a abuka Amrun. Datang ayahmu si Umar. Ja'a abuka Amrun. Datang ayahmu si Umar. Badal apa namanya? Abuka sama Amrun sama orangnya. Sama kan? Datang ayahmu si Umar. Ayahmu bernama si Umar. Sama orangnya itu? Sama. Badal apa namanya? Amrun. Badal syai'. Itulah menggantikan lafaz sebelumnya secara utuh. Bendanya masih sama. Namun apa penjelasan sini? Sedikit. Kalau yang kedua lebih jelas yang pertama, boleh kamu ikut badal syai'
boleh kau bilang atau bayan, boleh kau bilang bala tafsir. 3 namanya. Mana lebih jelas, Abu atau Amrun? Amrun kan? Langsung ke namanya kan? Namun ini apa namanya? Mana lebih jelas? Zaidun atau Abu Bakar? Yang mana yang lebih jelas? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama. Berarti kalau seperti ini yang pertama lebih jelas. Perhatian ya. Badalu syai' min syai'. Di saat yang pertama, mubdal minhunya kan kita bilang tadi pagi. Di saat mubdal minhunya lebih jelas ketimbang badalnya, maka cuma ikromnya satu, bayu syai' min syai'. Ini ikromnya cuma satu. Namanya cuma satu. Namun di saat kalimat kedua itu lebih jelas dari yang pertama, maka boleh ikromnya 3. Namanya 3. Boleh kamu bilang apa? Badalu syai' min syai' seperti ini, ataupun apa? Atau bayan. Ataupun kamu bilang apa? Badul tafsir. Dan kalau nanti baca kitab yang lain, nggak bingung kamu. Apa itu atau bayan, apa itu tafsir. 3 ikromnya. Di saat yang kedua itu lebih jelas dari yang pertama. Bisa kau bilang badul tafsir, bisa kau bilang atau bayan, bisa kau bilang badul syai' min syai'. Namun di saat yang pertama lebih jelas seperti contoh ini, nggak boleh kau bilang kecuali apa? Badul syai' min syai'. Bisa tuh. Atau bayan atau badul tafsir. Udah. Sekarang badul ba'di minal kulli. Apa itu badul ba'di minal kulli? Ada sebuah lapas menggantikan dari bagian dari sebelum. Contoh. Ja'al qawmu ba'duhum. Datang kaum sebagian mereka. Yang datang berapa? Cuma sebagian kan? Iya kan? Nah, karena ba'duhum bagian daripada kok. Di sini ada syarat. Supaya apa namanya? Supaya dinamakan badul ba'di minal kulli, harus ada domir kembali kepada ini. Kepada mudal minhunya. Berarti apa? Badul ba'di minal kulli syaratnya harus mempunyai domir bersama dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Gak boleh kau bilang ja'al qawmu al ba'du. Gak boleh. Harus ba'du. Nih. Ini apa namanya? Ja'al qawmu ja'a fi'il. Qawmu fa ba'du itu namanya badan. Badul apa namanya? Ba'di. Ataupun akaltur rogifa. Akaltur khubusa. Kalau situ akaltur rogif aja, dia contoh yang biasa. Akaltur rogif. Apa arti rogif? Roti. Nisbahu. Apa nisbahu? Setengahnya. Separuh. Nisbahu. Dibaca nisbahu. Kenapa? Rogifa. Nisbah bukan nisbu, bukan nisbi. Nisbah kenapa? Karena badal daripada ar-rogifa. Ar-rogifa nanti akan datang namanya apa? Makulum. Akan datang terlalu. Dibaca nisbahu. Nah, rogifa nisbahu. Saya makan roti setengahnya. Berarti yang kau makan berapa? Setengah. Berarti hukumnya di badalnya. Kesimpulannya di badalnya itu. Akal tur rogifa sudusahu. Akal tur rogifa nisbahu. Udah. Satu lagi badal syai' min syai'. Yang nanti kalau kita masuk tahap praktek, setiap kalimat yang terletak setelah tafsiriyah, itu kan, itu namanya badal syai' min syai'. Masuk ke mana dia? Masuk ke badal syai' min syai'. Kenapa? Karena kalimat itu menggantikan kalimat utuh sebelumnya. Makna kalimat sebelumnya itulah seperti terletak setelah makna hakikat dari sebelum itulah makna terletak setelah tafsiriyah itu. Nanti akan datang lagi banyak lagi kata-kata setelah masuk tahap praktek nanti kuedah. Makanya nanti kalau masuk tahap praktek, usahakanlah kuedah kamu di samping kamu di samping kamu bikin di buku kamu, buku kita kuning itu, kalau bisa sainlah di buku tulis, bagus, rapikan. Supaya nanti ada bertinggal buat kamu. Alhamdulillah yang kiaman perempuan, mereka bikin seperti itu, rapi mereka bikin, sangat membantu kata mereka, sangat membantu sekali. Itu aja yang terjadi kami sini ya. Sangat membantu kalian ya, kami bawa catatan itu. Kami catat semua yang apa bilang. Membantu sekali. Itu aja diputar-putar di sana. Boleh tuh.
Udah. Itu baru ba'du minal kulli ya. Betul apa? Di saat ada kalimat merupakan bagian dari sebelumnya, pahamilah ba'dul apa? Ba'dul istimal. Agak mirip, yang dua ini agak mirip. Ba'dul istimal dari sama ba'dul ba'du minal kulli agak mirip. Namun ada perbedaannya, bisa kamu membedakan nanti. Contoh, dengan contoh, apa nama nafa'ani zaidun ilmu. Nafa'ani, apa arti nafa'ani? Bermanfaat bagiku di Zaid. Apa yang Zaid ilmunya? Ilmu ini bagian dari siapa? Bagian dari Zaid. Namun nggak nampak kan? Jadi perbedaannya antara badul ba'di minal kulli sama istimal, ini nggak nampak bendanya. Kau ini nampak. Setengah roti nampak nggak? Nampak. Ilmunya nampak nggak? Enggak. Itu perbedaannya. Ini juga sama, syaratnya harus bersama dengan domir yang kembali kepada mubdalnya, mubdal minhunya. Nafa'ani zaidun, jangan kau bilang ilmun. Ilmu. Makanya apa? Kalau badalnya nakir, kalau mubdal minhunya nakiro, ma'rifah, ini juga harus ma'rifah. Ma'rifah enggak ini? Isim alam, ini ma'rifah enggak? Yang ma'rifah kenapa? Mudhof kepada domir. Ja'al qaumu ba'duhum. Qaumu ma'rifah enggak? Alif lam, ma'rifah enggak ba'duhum? Kenapa? Mudhof kepada domir. Makanya harus kamu hafal tuh isim ma'rifah apa saja. Harus kamu matang tuh. Nanti kita ujikan. Nih, sudah. Al-ghalat, sekarang badul ghalat. Apa dulu ghalat? Tersalah. Salah ucap. Keceplosan kamu. Ambil dulu kitab saya, pulpen maksudnya. Pulpen itu baru daripada kitab. Ambil dulu kitab saya. Pulpen maksudnya. Beda apa tuh? Pulpen itu baru daripada kitab. Salah ucap kamu. Berarti badul ghalat ini sering di mana? Di ucapan doang. Di kitab kuning enggak? Berarti yang sering di kitab kuning cuma ini. Badul syai' min syai'. Atau kuning. Yang dua pertama. Makanya ulama itu menyusun rentetan badal itu luar biasa sesuai dengan yang paling banyak ditemukan. Yang pertama baru syai' yang paling banyak. Baru ba'd minal kulli. Istimal jarang. Di ucapan doang. Jarang. Ada di tafsir ada. Namun jarang. Jarang. Bisa hitung jari. Bisa mungkin kuning. Bisa hitungan jari. Yang sering itu kuning ini baru syai' sama baru ba'd minal kulli. Dua pertama. Dari pemecah rekor pertama ini baru syai' baru nomor 2. Sesuai dengan urutannya. Baru ghalat sama sekali nggak ada di buku kita ini. Ada. Di situ. Berarti ini ikut dia, ja al-qawmu ba'duhum, makanya baca ba'duhum bukan ba'duhum. Bukan ba'dihim. Karena al-qawmu dirafa'kan, qawm. Selesai pertanyaan, silakan. Sebelum kita masuk kepada isi nasabkan. Yang badal syai' min syai' itu belum paham aku. Badal syai' min syai', perhatikan ciri khasnya. Ciri khasnya ada kalimat menggantikan utuh kalimat sebelumnya. Maksudnya apa? Ada kalimat, dua kalimat berdempetan. Ada dua kalimat berdempatan. Bendanya yang kedua, benda kalimat yang kedua masih sama bendanya. Enggak benda yang lain. Paham tak? Ja'a Zaidun ahuka. Zaidun itu orang kan? Siapa itu Zaidun? Ahu, saudaramu. Saudaramu ini ahuka di sini berbeda enggak dengan bendanya? Orang lain enggak di sini? Atau Zaid di sini? Zaid. Pokoknya ada dua kalimat berdekatan, yang kedua itu merupakan pengganti dari sebelumnya. Paham tuh? Ataupun bendanya sama. Bendanya sama. Itu badul apa namanya? Badul syai'. Perhatikan ya. Antara badal sama mubdal minhunya itu biasanya berdempetan. Tidak seperti kemarin kita bilang atau antara maksud antara panaat sama man. Ataupun apa namanya? Atau maktub sama maktub alaih. Ini juga taukid. Yang dua ini juga berdempetan. Taukid pokoknya yang dua ini. Taukid sama badal. Dengan lapas yang diikuti biasanya berdempetan. Berdempetan terus. Paham tuh?
Berarti apa? Nggak sulit mendeteksi mana mubdal minhunya. Nggak sulit mencari mana muakkadnya, nggak sulit karena berdekatan langsung. Pas kamu ketemu lapas taukid, udah ikraf aja lapas sebelumnya apa? Muakkad. Bisa tuh. Saya menjelaskan jangan pikiran kamu kemana-mana. Dia bilang sama kalian. Bisa pikiran kamu kemana-mana berarti kamu udah tertipu dengan iblis. Karena dia nggak berhasil menghalangi kamu datang ke sini. Nggak berhasil menumbuhkan sifat malas di diri kamu. Pasti ke sini datang lagi dia, nggak mau apa dia, nggak mau kalah. Dia coba pikiran kamu kemana-mana supaya nggak kamu fokus. Karena nanti saat kamu udah bisa nahu sorop, udah bisa kitab kuning, udah akan sulit sama dia untuk melawan kamu. Kamu akan menjadi musuh apa dia? Musuh apa tuh? Musuh elit dia. Musuh elit dia. Kenapa? Karena kamu udah berilmu. Setan itu lebih apa namanya? Lebih nggak srek ataupun lebih nggak senang, lebih apa? Lebih marah melihat kalian ketimbang melihat yang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah sekalian, udah kegoda itu. Nah, sekali situ aja udah kegoda, udah apa? Udah dapat mereka. Udah tuh. Itu yang apa bayang yang badan tafsirnya dipilih salah satu. Ya, enggak sekaligus grup semua. Boleh kamu pilih satu-satu. Boleh grupnya nanti apa? Ja'abuka amrun. Amrun ikromnya balu syekh minasyi atau bayan atau balu kecil. Atau pakai atau boleh. Ya selanjutnya. Namanya 3 gitu loh. Boleh kamu panggil. Seperti nama kamu punya nama teman, namanya 3. Kalau di kampung ini panggilannya si ini. Kalau ini si ini sinetro. Oh, kalau di sini Cukso. Kalau di sini Peto. Kalimat tafsir kasirotnya. Hah? Itu kan ada. Apa? Tafsir kasirot. Itu kan ada. Tafsir kan jamak. Iya, makanya nanti itu akan tentang kaidah tuh. Bisa kita praktek nanti. Nanti itu akan penjelasannya. Kenapa kasirut mufrad kan? Nanti akan datang penjelasannya itu. Baru dia anis juga. Apa? Akan datang semuanya. Dua kaidah di situ. Di situ 2 juz kaidah. Udah berdua di situ 2 kaidah di situ. Nanti akan datang tahap praktik. Makanya di tahap praktik di situ nanti banyak kaidah-kaidah yang akan datang. Penyempurna materi kalian yang kita ini. Makanya harus kamu apa namanya? Harus kamu utuh yang ini, harus kamu kuat yang ini supaya kamu nggak ngambang nanti ke sana. Pas tahap praktik nanti. Kalau kamu pengen ajab sekarang, ajab nggak apa-apa. Kenapa kasirotun mufrad? Nggak jamak. Karena jamak dari jamak taksir wajib dimufradah muannaskan. Satu kaidah. Kenapa muannas? Tafasir kan mutakkar? Enggak. Tafasir jamak taksir. Setiap jamak taksir dianggap muannas majasi. 2 kaidah double share. Anda itu. Nanti sih mau kita bahas tuh. Nanti kalau udah masuk tahap praktek, per kalimat diikrop. Per kalimat. Diikrop, diterjemahkan, kamu yang menjelaskan, kamu yang mengambil kesimpulan, ayat tinggal diam doang. Ayat nanti saya praktek itu lebih ringan apa aja. lebih ringan tugas saya. Tinggal apanya, sirup kopi dan bawa Samsung dia. Apa itu? Tinggal mendengarkan aja. Gantian dulu gurunya. Nanti gantian gurunya itu. Kamu yang gurunya nanti. Udah tuh. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita lanjut.
Setelah kalimat ay tafsir itu, ikromnya malusya na siya. Iya. Ada lagi? Jadi kalau kamu nanti banyak nggak dapat kamu nggak boleh ikut kamu apa berduren. Boleh tuh? Hah? 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 Nggak ada lagi. Nah, kita lanjut. Ambil dulu air putih. Yang menentukan suatu benda dengan keseluruhan. Kamu baca itu jangan dari fotokopi doang, karena udah bilang fotokopi itu belum terlalu lengkap. Soalnya yang paling penting nulis itu yang kira-kira tambahan dari itu, dari dari apa tuh? Dari risalah itu. Udah. Nggak lagi pertanyaan. Babul mansubati minal asma. Berarti kita ini masuk ke bagian yang kedua kan daripada isim kan? Kan kita bilang bahwasanya ikrab yang masuk kepada isim ada berapa sih? Rofa,
nasab khobar. Apa yang kita paham dari sini berarti isim itu kadang-kadang dirofakkan, kalau nggak nasabkan, kalau nggak di khobar. Di saat isim itu dirofakkan, ikrobnya nggak lepas dari 10. Ini yang kedua. Isim-isim nasabkan maksudnya apa nih? Kapankah saatnya isim itu nasabkan? Kapankah kamu nasabkan sebuah isim tersebut? Kapan? Pertama di saat apa? Saat menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Yang kedua apa? Masdar atau maf'ul mutlak ya? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Masdar itu bukan ikrab ya. Yang ketiga apa? Apa? Zarf zaman. Zarf zaman. 4. Terus? Hal. Terus? Istisna. Terus? Isimla. Terus? Terus? Kana wa akhwat. Apa? Khobar kana wa akhwat. Iya. Maf'ul. Ini dulu. Baru apa? Isim? Khobar kana? Kana wa akhwat. Kana wa akhwati. Terus? Inna wa akhwat. Ini harus kamu hafal nih. So, nanti kamu harus mengetahui isim ini. Nanti perhatikan ya. Di saat nanti ujian kita harus ada soal yang gelar secara satu soal untuk semuanya. Itu yang mesti kamu hafal itu semua. Terus? Zanna. Khobar apa? Zanna. Berarti apa? Isim maf'ul zanna. Enggak masuk. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Berapa ya? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ya. Apa? Sunnah kan? Sunnah. Berarti apa tuh? Maf'ulun bi sunnah berarti. Maf'ul sunnah. Sunnah. Terus? Tabi. Tabi. Lil mansub. Berapa sih? 15? Lil mansub. Ini berapa dia? 4 kan? 4 ya. Berapa? Naat Atau taukid badal. Ini udah kita bahas ini. Mulai dari sini ke sini udah kita bahas. Kan? Udah kita bahas belum? Udah kan? Kenapa kita bahas? Bukan dari mana? Dari mana? Khobar. Udah kita bahas. Karena kita bilang tugaskan apa? Merupakan isim menasabkan khobar. Berarti udah masuk kategori. Ini juga yang penting atau kebal. Naat atau taukid badal. Berarti apa sama pembahasan tadi? Cuman sebelumnya nasab berarti ini nasab. Nah, nasabkan. Contoh ra'aitu Zaidan al-alima. Naat. Terus atau ra'aitu Zaidan wa Amran. Terus taukid ra'aitu Zaidan nafsan. Badal ra'aitu Zaidan sohibaka atau akhoka. Kita bahas. Ini yang tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini mempunyai ciri khas masing-masing. Seperti kemarin. Perhatikan ya. Mulai dari isim-isim dirofakan yang 10 itu nanti siap-siap kamu pertanyaannya pasti ada ciri khasnya itu. Kenapa perlu ciri khasnya? Karena disitulah nanti kamu tahu mengikrab kalimat lewat ciri khasnya itu. Maksudnya bisa kamu membedakan mana fa'il, mana maf'ul bih, mana ibil fa'il, mana mubtada, mana ismuha, mana khabaruha dengan ciri khasnya. Berarti ciri khasnya masing-masing ada. Kemarin juga udah ada, sudah jelaskan ciri khas masing-masing dari ibil fa'il. Ini sekarang kita membahas ciri khas dulu. Atau satu-satu kita bahas. Baru nanti kita ulang lagi sambil menyimpulkan ciri khas masing-masing. Perhatikan.
bih. Maf'ulun bih. Kalau pemahaman maf'ulun bih apa itu objek fiil? Fiil. Apa itu fiil perbuatan? Pasti ada pelaku. Ya kan? Kadang-kadang perbuatan itu ada objeknya kan? Contoh, memukul. Saya memukul. Apa yang kau pukul kan? Berarti pasti ada sasarannya kan? Objek itu apa sasaran? Itulah maf'ulun bih, sasaran fiil. Perhatian ya. Berarti bukan setiap fiil yang punya objek. Jadi bukan setiap fiil yang punya maf'ulun bih. Contoh saya tidur. Ada objeknya. Kecuali saya menidurin. Oh ya, saya menidurin siapa objeknya? Si Fahrian Syamponya. Udah. Paham tuh? Berarti bertanya orang tuh. Berarti apa? Itu namanya fi'il muta'addi ya. Fi'il itu ada dua macam. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Berarti apa fi'il muta'addi? Fi'il yang butuh objek. Seperti tadi, saya meniduri. Meniduri siapa kan bertanya kan? Belum lengkap, belum sempurna dengan fa'ilnya. Masih butuh pertanyaan. Saya membaca. Saya udah situ fa'ilnya oke. Membaca udah situ fi'ilnya. Sekarang kan belum jelas kamu membaca apa kan? Iya kan? Iya kan? Berarti apa fi'il apa namanya? Fi'il muta'addi. Berarti fi'il muta'addi fi'il yang butuh objek. Fi'il yang butuh sasaran. Berarti apa? Kamu tahu fi'il tersebut butuh sasaran atau enggak? Berarti kamu harus tahu maknanya. Makna fi'il tersebut. Berarti kalau kamu lihat kamus makna fi'il itu, kamu nggak bisa terka-terka apakah fi'il butuh maf'ul atau enggak. Berarti apa? Kamu tahu bahwa fi'il tersebut butuh atau enggaknya dari ke objek. Dari segi apa? Terjemahnya kalau bahasa sederhananya. Maknanya terjemahnya. Contoh tadi, umpamanya kok ada. Kalau kamu nggak tahu arti kok ada, kamu nggak tahu apakah fi'il lazim muta'addi. Apa arti kok ada? Duduk. Itu muta'addi atau lazim? Saya duduk. Lazim, nggak butuh objek. Kecuali saya menduduki siapa? Udah tuh. Udah bisa tuh. Saya minum. Muta'addi atau lazim? Muta'addi. Minum apa kan? Nah. Bisa tuh. Berarti apa tuh? Berarti itu udah paham kalau maf'ulun bih. Objek dari sebuah fi'il muta'addi. Objek sebuah fi'il muta'addi. Dan bukan setiap fi'il kita bilang harus ada objeknya. Itulah fi'il lazim. Fi'il lazim fi'il yang tidak butuh objek. Maksudnya udah sempurna maknanya dengan fa'ilnya. Tidak butuh lagi maf'ulun bih. Seperti tadi saya duduk. Saya tidur. Udah sempurna ya. Di saat kamu bilang ke teman kamu, jangan dulu ganggu saya lagi tidur. Saya tidur. Saya telah tidur. Telah tidur lagi nelpon. Saya telah tidur. Saya sedang tidur. Ya, orang itu udah paham, nggak pernah tanya. Tidur, saya tidur. Dia tidur kayak mana dia tidur? Kecuali umpamanya, jangan dulu ganggu saya lagi baca. Oh ini teman lagi baca apa pula dia itu soal kan begitu bertanya kan? Baca apa? Iya kan? Nah, itu film tadi tuh. Belum. Oh tidak, siram kamu nanti. Atau baru connect.
itu contohnya. Korok tuh, saya membaca kan. Bila apa itu? Tadi. Berarti di saat di kitab kuning ketemu kamu filmu tadi, ayo udah bilang. Kamu tahu itu filmu tadi lazim, itu di maknanya kan? Berarti kamu tahu nanti membaca, membaca. Berarti di saat kamu udah ketemu filmu tadi, siap-siaplah kamu mencari maf'ulun. Lah, ada nggak di sini yang layak maf'ulun bi sasarannya? Jatuh ke siapa? Apa bacaan itu? Contoh, saya melempar. Nih. Lempar itu gimana? HP kan? Berarti apa? Itu apa tuh? Maf'ulun. Berarti apa? Saya melempar HP. Ini bacaan kamu itu gimana? Kitabah. Maka nasapan dia. Korok tu fil amsi. Saya baca kemarin kitabah Injil. Kitab Injil. Iya kan? Iya kan? Iya. Berarti apa? Bacalah, nasabkanlah. Jadi perhatian ya. Di kitab kuning kadang-kadang ada maf'ulun bihnya. Dan kadang-kadang nggak disebutkan. Udah ma'ruf, udah masyhur. Berarti kan jangan paksakan harus ada maf'ulun bihnya. Namun kamu pusing-pusing pula kamu mencari maf'ulun bihnya mana. Pokoknya kalau nggak ada yang layak sebagai objeknya udah. Berarti apa? Kamu tahu objeknya harus kamu tahu arti kitab. Ya, ini karena bilang karena di sini kitab kamu tahu arti kitab kan? Iya. Kalau sini ada kalimat lain, contoh. Apa mana tadi penghapusan? Apa artilah tuh? Kamu nggak tahu kan? Kamu nggak tahu kan? Berarti bisa nggak kamu anggap ini 50 deh? Korok itu fil amsi. Saya baca kemarin lah tuh. Bisa nggak kamu? Nggak, berarti harus kamu tahu makna lah tuh. Paham nggak? Apa tilah tuh? Sebentar. Nggak mau. Berarti apa? Nggak mungkin 50 kan? Makanya. Pokoknya harus kamu tahu dulu makna maf'ul kalimat itu baru dan kalimat fi'ilnya. Paham tuh? Tuh, kitab. Maf'ulun bih tuh. Kitabah. Maka nasabkan dia. Kitabah aja. Loh, kenapa yang enggak kitaban? Karena nanti kadang pembahasannya besok ini namanya mudhof. Nah, besok lah. Mudhof itu enggak boleh bertanwin. Dan enggak boleh pakai lam. Besok lah itu pembahasannya insyaallah. Kalau tu fil amsi kitabah Injil. Udah tuh. Belum maf'ulun bih. Sasaran fi'il. Dan ciri khasnya ada dua. Apa ciri khasnya? Masukin ciri khas. Ada berapa? 3. Isim dinasabkan dan terletak setelah fi'il muta'addi. 3 ciri khas maf'ulun bih. Isim enggak nih? Isim. Dinasab enggak? Nasabkan ya. Dan terletak setelah fi'il muta'addi. Dan biasanya maf'ulun bih itu apa? Isim biasa ya, bukan kata sifat. Bukan kata sifat. Biasanya. Udah, berarti maf'ulun bih ada berapa macam? 2. Ada maf'ulun bih isim zahir, seperti ini kitab. Apa itu isim zahir yang bukan berbentuk? Ada maf'ulun bih yang berbentuk domir. Maf'ulun bih yang berbentuk domir ada 2 macam. Ada domir muttasil, ada munfasil. Contoh untuk muttasil apa? Hu, ha, huma, hum, hunna. Ka, ki, huma, hun. Sama yang mutakalim sama na, ya. Berarti apa? Di saat domir yang 12 ini bersama dengan fiil, pahamilah ikromnya tidak ada kecuali apa? Maf'ulun bih. Contoh, dorobaka, nasoroka, jalas, nasoroka. Berarti apa? Apiroka? Pokoknya di saat domir nasab muta, makanya suruh kemarin kalian hafal domir nasab mutasil apa? Biar nyambung ke sini. Berarti apa? Setiap domir nasab mutasil bersama dengan fiil, ikromnya apa? Maf'ulun bih. Enggak lagi. Yang kedua munfasil. Apa lapas domir nasab munfasil? Iya. Iya ya. Iya nah, iya ka, iya ki. Iya kan? Ini dimanapun letaknya yang 12 ini sama saudara-saudaranya iya ya. Sama iya nah, iya ka sampai akhir yang 12. Dimanapun letaknya ikromnya maf'ulun bih. Paham tuh? Berarti apa? Untuk mendeteksi maf'ulun bih secara yang domir sangat mudah.
Yang penting kamu hafal dan berasa mutasil, kamu lihat bersama dengan fiil, berarti udah ikromnya apa belum? Kamu ketemu dengan lapas iya dan saudaranya, di mana pun letak ikromnya apa? Maf'ulun bih. Yang agak sulit ini, maf'ulun bih, yang sulit ini. Kalau maf'ulun bih yang berbentuk isim dhamir mudah mendeteksinya. Mudah. Bisa tuh? Hah? Bisa. Sudah saya maf'ulun bih. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita ke maf'ul mulak. Kamu suruh baca tadi bukan sekali doang. Udah bilang sama kalian, setiap kalian baca per bab minimal 5 kali. Bab itu dulu baca 5 kali baru loncat ke bab berikutnya. Baru loncat ke bab berikutnya 5 kali, baru loncat ke berikutnya. Kalau bisa kan kamu udah bilang setengah hafal kamu, setengah paham. Supaya nyambung. Kalau udah bilang di majelis ini enggak ada istilah bertele-tele. Kalau bertele-tele situ lumpur kita. Nah, itu bertele-tele. Apalagi masih banyak mau kejar. Tadi udah telepon yang di Mesir, yang Syekh Fikri. Itu memang ujiannya sekarang nggak ada Quran. Nggak ada persiapan yang mau ke Mesir. Quran nggak ada. Quran nggak ada. Kalau kiamat nanti ada itu perintahnya tuh. Itu udah jelas tuh kalau kiamat. Ke Mesir ini nggak ada Quran. Yang penting apa yang dipersiapkan di majelis. Semuanya ada balagonya nanti. Ada membuat bahasa Arab, percakapan bahasa Arab, mendengarkan, terjemahkan percakapan tadinya apa. Online semuanya itu. Membuat ibarat. Soal tulisan, kaidah nahwu, kaidah sorot, kaidah balago. Nah. Pokoknya nggak usah nanti jangan pikir dulu itu. Yang penting kau persiapan diri dulu sedikit. Sudah. Baru ulang. Ada lagi 50 lebih. Hah? Enggak lagi. Sekarang mau mulak. Perhatikan, kenapa yang nggak bilang masdar? Karena masdar itu bukan ikrob ya. Jangan kau bilang, ikrobnya ini masdar. Saya lempar kamu. Marulak. Memang maf'ul mulak ini ciri khas dia ada masdar. Ciri khasnya dulu, nggak apa-apa. Ciri khas maf'ul mulak apa yang pertama, Mas? Masdar. Yang kedua dinasabkan. Yang ketiga apa? Terletak setelah fi'il dari masdar tersebut. Maksudnya apa terletak setelah? Contoh, kita bikin contoh aja lah. Dorobtu. Jelas tuh. Dua kita bikin contohnya. Karena nanti maf'ul mulak ada dua model. Ada yang lafzi, ada yang maknawi nanti. Perhatikan. Dorobtu. Dorobtu dorban. Dorban apa kalimatnya, bentuk kalimatnya, Mas? Berarti masdar itu apa? Nama buat bentuk kalimat. Bukan ikrob. Masdar itu bentuk kalimat. Doroba apa itu kalau kita lebih detail? Masdar itu apa? Tasrif ketiga. Doroba teribu. Nasroyan suruh. Nasron. Nah. Jala saya jelisu. Julusan. Kenapa julusan? Kenapa nggak jalasan? Perhatikan. Masalah masdar. Kalau masdar fi'il 3 huruf itu samai. Apa mau samai? Nggak bisa dibuat. Kamu harus lihat kamus apa masdar kalimat fi'il tersebut. Kecuali fi'ilnya selain 3 huruf, siapa huruf umpamanya, 5 huruf. Terus siapa lagi? 6 huruf. Udah tuh. Itu masdarnya itu baru kiasi. Apa mau kiasi? Udah ada timbangannya. Contoh, kalau fi'ilnya timbangan af'ala, masdar timbangan if'alan. Akbar ma yukrimu ikroman. Terus apa lagi? Pemanya ajala saya jelisu ijlasan. Terus apa lagi pemana? Asyroba yushribu ishroban. Adhaba yuthibu. Udah ada. Paham enggak? Pokoknya kalau fiilnya selain 3 huruf, masdarnya itu udah apa? Udah ada patokannya. Udah ada timbangannya. Namun kalau masdar 3 huruf nggak bisa kamu buat sama itu. Maksudnya apa? Kayak mana datang orang kayak gitulah. Nggak bisa kamu bentuk-bentuk. Makanya tadi masdar jalasa apa? Julusan, bukan jalasan.
Bisa tuh. Berarti masdar si 3 huruf, fi'il si 3 huruf apa? Sama? Sama. Sama. Dia bisa buat. Harus kamu apa masdarnya. Bisa. Itu masdar. Harus ketika fi'il. Dan ayat jelas lagi. Bahwasanya masdar itu berasal dari fi'il. Muktamad. Memang ada pendapat ulama. Ya usah pendapat dulu kamu. Yang ittifaq aja kamu belum paham, apalagi itu belakang. Perhatikan. Masdar itu asalnya dari fi'il. Beda apa? Sumber kalimat itu fi'il apa? Fi'il madhi, pahami. Maka nanti kadang sorok nasib 24 tuh. Dan suruh sampai Tuhan sirbi. Berarti pahami dulu awal kalimat itu apa? Fi'il mah. Berarti masdar itu lahir dari mana? Dari fi'il mah. Makanya istilahnya apa? Masdarilah tasrif ketiga fi. Oke. Sekarang kita membahas maf'ul mutlaq. Kamu tadi udah paham masdar. Masdar itu kalau bahasanya, kalau terpemahamannya nama perbuatan. Contoh memukul, perbuatannya apa? Pukulan. Meminum, minuman. Memakan, makanan, itu masdarnya. Melihat, penglihatan. Memandang, pandangan. Udah tuh. Kebersihan. Membersihkan. Kebersihan. Membuka. Hah? Bukaan. Menutup. Tutupan. Mematikan. Mati kamu. Mati ya. Mati itu apa? Pilih ismi. Masdar tuh. Mematikan. Apa masdarnya? Apa masdarnya? Mematikan. Mati masdarnya. Mati itu fi'il, itu mati. Fi'il. Telah mati, telah meninggal. Sedang meninggal si Tuhan. Akan meninggal kamu besok. Tuh. Fi'il tuh. Berarti apa? Mematikan. Kematian. Pemadaman. Udah tuh. Itulah masdar bisa tuh. Lama. Udah. Kamu udah tahu masdar. Kayak mana asal usul masdar? Terus siapa yang duluan? Kayak mana ketentuan masdar? Cara mengambil masdar kayak mana? Udah tahu semua. Udah berapa poin? Nah, sekarang kita mau mulai. Ciri khas maf'ul mutlaq ada 3. Masdar. Masdar kan di dorban. Masdar. Oke. Masdar kan? Yang kedua nasab kan? Nasab enggak? Yang ketiga ada sebelumnya fi'ilnya. Ada nggak sebelumnya fi'il dari dorban? Ada kan? Ada dorban kan? Iya, maf'ul mutlaq. Ini lapas masdari dengan lapas fi'ilnya selapas nggak? Selapas. Semakna nggak? Berarti itulah maf'ul mutlaq lafzi. Selapas dan semakna dia. Oke, contoh yang kedua apa? Jelas tu qu'udan. Apa arti qu'udan? Duduk kan? Dari qu'ada kan duduk kan? Masdar kan nih? Masdar. Masdar dari mana? Dari qu'ada kan? Qu'ada yaq'udu qu'udan. Dinasab enggak? Sabkan. Ada nggak sebelumnya fi'ilnya? Ada. Apa jelasnya? Loh. Fi'ilnya ya? Iya fi'ilnya. Semakna dengan dia namun nggak selapas. Apa arti qu'ada? Duduk. Jelasnya? Duduk. Inilah maf'ul mutlaq yang maknawi. Pokoknya ciri khas maf'ul ada 3. Juga maf'ul mutlaq ada 3. Jangan lupa tuh. 3 nih. Inilah maf'ul mutlaq apa? Maknawi. Ini apa? Maf'ul mutlaq yang raf. Bisa tuh. Sekarang kita cara menerjemahkan maf'ul mutlaq. Masuk. Cara menerjemahkan maf'ul mutlaq. Tadi kita kenapa nggak bahas tadi cara menerjemahkan maf'ul bih? Karena nggak ada patokan cara menerjemahkan maf'ul bih yang pas. Jangan kamu terjemahkan akan-akan. Nggak pas. Cara menerjemahkan sekarang nggak akan dulu tuh. Apa namanya? Metode lama itu. Metode lama akannya. Oleh. Putih dulu tuh, untuk memudahkan untuk takribul afham. Di saat kau menerjemahkan kayak dulu di kedua orang kamu. Kemudian orang kamu itu yang apa namanya yang lahir dari bambu. Kenapa? Karena itu bahasa dulu. Olehnya. Makanya nggak bilang apa namanya? Nggak bilang metode menerjemahkan maf'ul bih. Karena apa? Sesuaikan dengan fiilnya. Contoh tadi, qara'tu fil amsi kitabal injil. Saya baca
kemarin akan kitab Injil. Tapi akad kan agak apa kan? Agak baku bahasanya. Saya kemarin baca kitab Injil titik. Namun dalam maf'ul mulak ada cara menerjemahkannya. Bagaimana? Dorab tu dorban. Ini di saat maf'ul mulak seperti ini, enggak ada mudhof ilaihnya. Enggak ada kayak setelah apa mudhof ilaih yang contoh. Yang ada mudhof ilaih contoh ini. Dorab tu dorba Zaidin. Ini namanya memang mudhof ilaih namanya itu. Dorba. Jadi enggak ada utuh dia. Dorab tu dorba titik. Jelas itu udah. Berarti apa? Di saat maf'ul mulak tak mempunyai mudhof ilaih, cara menerjemahkan kayak mana? Artikanlah dengan awalan sebenar-benarnya. Berarti ya dorab tu dorban. Saya memukul dengan sebenar-benarnya. Jelas tukulan. Saya duduk dengan sebenar-benar. Gak usah kamu terjemahkan dengan dorab tu dorban. Saya memukul dengan sebenar-benar pukulan. Pukulannya gak usah kamu terjemahkan lagi. Bahasa baku, bahasa lama itu. Betul lama itu. Berarti apa? Saya memukul dengan sebenar-benarnya. Pakainya aja kan tidak diturban itu. Jelas tukudan. Saya duduk dengan sebenar-benarnya. Di situ. Akal tu aklan. Saya Terjemahkan. Saya makan. sebenarnya Syarab tu syarban. minum dengan Daros tu duru darsan. belajar dengan Fahim tu pahman. saya paham dengan benar-benar. Di situ. Godot tu godban. Saya marah dengan segala sesuatu. Tabassam tu tabassuman. Saya senyum. Saya tersenyum dengan udah bukan apa? Bukan senyum apa yang di apa tuh? Senyumnya apa namanya? Yang di apa tuh? Yang di apa namanya itu istilahnya? Udah tuh bisa tuh Namun di saat maf'ul mulak mempunyai mudhof ilaih seperti ini, dorab tu dorba Zaidin, maka cara menerjemahkan awalan seperti. Berarti dorab tu dorba Zaidin, saya memukul seperti pukulan Zaid. Bingung kamu sebenarnya di saat belajar di sini, saat kamu mendengarkan penjelasan dari ayat, kamu gak usah lagi bolak-balik lagi. Kamu udah tahu udah di sini. Mana yang bilang ayat, mana yang mana. Itu disuruh kamu baca paham, baca tengah paham. Jadi saat kamu masih bolak-balik mana yang bilang, baca itu kamu belum baca itu. Masih milik lihat tuh, milik lihat. Ingin baca. Oh itu. Bisa tuh. Dorab tu dorban. Jelas tuh sudah. Selesai apa mula? Ada pertanyaan? Kenapa itu nggak harus tanwinnya? Enggak harus tanwin. Tanwin dia saat nakiro. Oh ya, satu lagi apa ya? Enggak harus tanwin. Bisa di nakiro baru tetap tanwin. Kan ini yang mudah nih. Berarti ciri khas maf'ul mulak ada berapa? 3. Maf'ul bi berapa? 3. Ada lagi? Apa? Loh, itu penulisan itu dorban. Alif ta apa? Untuk apa namanya? Untuk tanwin. Enggak alif enggak bukan apa. Dalam penulisan itu enggak ada namanya. Seperti Amron. Kalau kamu baca jangan kamu bilang itu kayak penulisan itu kalau bilang kamu Amron. Enggak bisa kamu bilang gini, harus bikin alif dalam penulisannya. Paham enggak? Kitaban pokoknya. Tidak bisa kamu bilang ini ada gini tulisan. Kitaban enggak ada. Itu dalam penulisan itu dalam penulisan. Setiap tanwin fathah setelahnya harus dibikin alif. Kalau tanwin dhamma enggak ada. Tanwin kasar enggak ada. Penulisan doang itu. Ada lagi? Berarti umpamanya saya duduk seperti duduk Syed.
apa? Jelas tuh. Udah saya ini. Udah amri. Ada pertanyaan? Nggak ada. Loncat kita kepada zorob zaman dan zorob makan. Zorob, apa itu zorob? Zorob itu keterangan kan? Zorob bukan solop. Zorob. Zorob apa zorob? Keterangan. Berarti zorob zaman keterangan? Masa. Zorob makan? Perhatikan ya. Berarti apa ciri khas zorob zaman? Setiap ada lapas yang bermakna keterangan tempat, keterangan waktu, pahamilah itu zorob. Setiap lapas yang bermakna keterangan waktu itu zorob zaman. Ataupun setiap lapas yang menjelaskan yang bermakna keterangan tempat itu apa tuh? Berarti apa? Lapas-lapas zorob zaman yang di buku kamu yang berapa belas tuh? Itu hafal kamu. Itu yang sering ditemukan di kitab kuning dan sering dipakai dalam ucapan. Satu. Begitu juga lapas zorob zaman, zorob makan. Lapas zorob zaman yang ada di buku kamu itu lapas zorob zaman, zorob makan yang sering ditemu dan sering dipakai. Perhatikan ya. Berarti ciri khas zorob zaman, zorob makan ada dua. Masing-masing. Yang pertama zorob zaman dulu. Berarti apa? Bila ada lapas yang menunjukkan keterangan waktu dan tidak dimasuk huruf jar ya. Enggak dimasuk huruf apapun. Apa dia independen. Contoh. Contohnya apa? Biar apa tuh? Biar jelas. Di sini ada contohnya. Zahab tuh golan. Apa tuh? Zahab golan. Apa arti saat habu? Apa saat habu? Apa? Ya, saya akan pergi besok. Saat habu golan. Saya akan pergi besok. Golan itu 50 enggak? Dari saat habu. 50 enggak? Kenapa enggak 50 lebih? Kenapa enggak 50 lebih? Caca, cocok kalau objek enggak cocok kan? Saya pergi itu apa? Bilasim kan? Iya kan? Nah. Saat habu godan. Godan itu apa? Besok kan? Keterangan apa tuh? Masa kan? Coba. Dimasuk huruf jar gak pi? Enggak kan? Berarti itulah zorob zaman. Namun di saat dimasuk pi, contoh saat habu pil god. Berarti apa? Keluar dari kategori zorob zaman. Apa itu namanya? Jar majar. Makanya definisi zorob zaman apa? Wal ismul mansubu bitakdirifi kan? Isim yang disebutkan dengan mentakdirkan fi. Apa yang kau paham dari situ Berarti apa? Setiap kamu ketemu lafaz zorob zaman ataupun lafaz zorob makan, di situ ada terkandung huruf fi. Berarti apa? Saya akan berangkat pada besok hari. Ada padanya. Qara'tu ams, saya membaca pada waktu kemarin. Paham tuh?
Berarti apa? Supaya sah di sorot bersama sorot makan, jangan ada fi, jangan dinampakkan fi-nya. Kalau kamu nampakkan fi-nya, kalau kamu munculkan fi-nya, keluar dari kategori sorot bersama. Apa rupanya? Jarang. Bisa tuh. Berarti lafaz sorot bersama sorot makan yang di kitab ya, kalian adalah lafaz sorot bersama yang hasilnya mana? Ditemukan di kitab kuning ataupun yang hasil nifak. Berarti di sana masih ada lafaz sorot bersama, masih ada, enggak terbatas. Sorot makan masih ada, banyak di sana hasilnya yang buku. Namun yang sering bukan itu. Berarti ciri khasnya ada dua, menunjukkan tempat dan tidak ada dimasuki huruf, atau menunjukkan waktu dan tidak dimasuki huruf. Titik. Selesai sorot bersama sorot makan. Untuk lafaz sorot bersama apa itu kan? Ada berapa belas itu sorot bersama? Berapa belas? 12 kan? Sorot makan? 12 juga? Sorot bersama sorot makan ada berapa? 20 itu. Berarti kamu nggak baca berarti. Terus kamu nggak 12 itu. Berapa? Sorot makan? Sama. Enggak, mungkin sama. Hah? Apa? Sorot bersama? Hah? Itu yang sering ditemukan. Waalaikumsalam itu. Selesai sorot bersama sorot makan. Berarti kan namanya sa'ashabu. Sin harfu tanfis wa istiqbal. Adhabu fi'il mudhari. Fa'ilnya mustatir wujuban. Takdirnya apa? Anak. Karena kita bilang apa? Di antara tempat-tempat wajib dengan menggunakan dhamir apa? Fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah. Godan sorot bersama. Jadi sorot makanan contoh. Intadortuka. Apa masakan? Saya menunggumu di depan. Apa intadortuka? Fi'il fa'il kan? Apa rukah? Maf'ulun bi kan? Kenapa maf'ulun bi? Domir nasab muttasil bersama dengan fi'il. Amama, apa rukah amama? Sorot makan. Jangan bilang sorot saja, sorot banyak. Sorot apa? Sorot makan. Amam. Udah tuh. Saya sorot sama sorot makan. Sekarang hal tamis. Hal tamis. Ya, permisi. Mau tanya. Hal tamis. Ya. Contoh huruf di luar kitab ini apa? Contoh. Di situ ada kepala. Hah? Ada? Hah? Nggak ada? Ada. Udah tuh. Kenapa mau pindah? Sakit kaki gue duduk situ. Udah tuh.
Udah tuh, ada lagi katanya. Enggak lagi. Hal tamyiz. Hal dulu. Berarti ciri khasnya ada berapa ini ciri khasnya? 2. Ini berapa? 2. 3, 3, 2, 2. Oh, formasi apa ini? PS ini. Berarti. Oh, parah nanti kalau masalah PS ditanya dia di sini playernya itu. Mana HP kamu? Oh, yes. Nyeter HP seminggu, baru itu bebas 2 bulan. Udah tuh. Hal. Perhatikan ya, hal. Ciri khasnya. Kalau sebelum kita ciri khas. Kenapa mata kamu? Hah? Nak pasir kemarin ya, pas mandi tikus ya. Nak pasir ya, pasir airnya. Pas mandi tikus ya. Terus kamu nggak juga obat Jadi tetes? Terus kamu lihat nggak? ya. Masih lihat kan? Masih. Ini lihat. Ya, ya. Berarti sekarang hal. Hal itu apa kan keadaan kan? Arti kalimatnya kan hal keadaan kan? Hal keadaan. Gimana hal kamu? Gimana keadaan terus? Makanya bahasa Arab status apa? Halah. Bahasa status halah. Halah tuh status. Halah tuh WhatsApp, status WhatsApp. Halah tuh Facebook, status Facebook. Halah tuh TikTok, status TikTok. Tuh. Berarti ya, hal keadaan. Berarti apa kalau umpamanya maknanya? Berarti apa? Dia itu menjelaskan keadaan sebelumnya, jumlah sebelumnya. Contoh kita apa? Ciri khas langsung. Nanti biar contoh. Ja'a Zaidun rokiban. Ja'a Zaidun rokiban. Apa arti rokiban? Berkendaraan kan? Berarti apa? Ini rokiban ini menjelaskan kedatangan sih ya? Iya kan? Itulah pemahaman hal. Berarti pemahaman hal apa? Sebuah kalimat yang menjelaskan keadaan sebelum. Maksudnya menjelaskan terjadi keadaan sebelumnya seperti apa gitu loh. Contoh. Ja'a Zaidun rokiban. Datang Zaid dalam keadaan berkendara. Dalam menerjemahkan hal itu boleh terjemahkan dengan dalam keadaan ataupun hal keadaannya berkendaraan. Namun didengar dalam keadaan berkendara. Perhatikan. Berarti ya, dari sini bisa kita simpulkan ciri khas hal ada berapa? Isim, kata sifat, dinasabkan, terletak setelah jumlah. Ada berapa? 4. 5. Nakiro lagi. 5 ciri khasnya ada 5. Di situ ada nggak? Ada. 5. Pertama isim, dinasabkan, terus kata sifat, nakiro, terletak setelah jumlah. Kamu nggak tahu tuh yang ada di situ atau enggak? Terlalu dari situ. Tapi kamu nggak baca. Kalau kamu masih nulis berarti kamu belum baca itu. Karena di situ ada. Berarti hasilnya berapa? 5. Pertama apa? Isim, dinasabkan, kata sifat. Kata sifat nggak tuh rokiban. Kenapa? Isim dimangan fa'ilun rokibun. Kata sifat. Dinasabkan, isim dinasabkan sifat. Terus Untuk nakiro. nakiro nggak tuh? Kenapa nakiro? Bermakna umum, kendaraan. Dan nggak pakai iblam kan? Berikutnya apa? Terletak setelah jumlah. Terletak setelah jumlah. Letak rokiban di mana? Setelah jumlah apa? Fi'liyah kan? Fi'il fa'il kan? Ya, inilah. Jadi hal rokiban ini menjelaskan kedatangan Sid dalam keadaan seperti apa? Datang Sid dalam keadaan berkendara. Di situ. Udah.
Jadi apa? Perhatian ya. Itu hal. Jadi ada istilah sohibul hal. Siapakah yang mempunyai hal tersebut? Siapa yang akan berkendaraan itu? Inilah sohibul hal namanya. Dan sohibul hal itu biasanya ma'rifah. Jangan lupa tuh. Berbeda hal sama sohibul hal. Kalau hal tadi wajib nakiroh. Kalau sohibul hal biasanya ma'rifah. Udah. 1, 2. Dan antara hal sama sohibul hal wajib sesuai dalam segi mufrad tasniah jamak. Contoh, ja'a zaidun rakiban. Kalau segalanya ja'a zaidani apa? Apa misalnya? Rokiba. Roki. Ja'a zaidani. Makanya sudutkan bermakna betul belum lancar. Rokiba ini. Ja'a zaiduna. Rokibuna. Wajib jangan kau bilang ja'a zaidun rakiban. Enggak. Antara hal sama sohibul hal wajib sesuai dalam segi apa? Mufrad tasniah jamak. Kalau mufrad sohibul halnya, mufradkanlah halnya. Kalau sohibul halnya tasniahkanlah halnya. Kalau sohibul halnya jamak, jamakkanlah. Dan muannas juga muannas. Beda apa? Wajib sesuai dalam segi mufrad tasniah jamak, mudzakkar dan muannas. Ja'at Fatimah. Rukibatun pula katanya hal dinasabkan itu. Rukibatan. Ja'atil muslimatu. Rokibatin yang warna salim. Tun pula katanya tuh. Nasab hal ini. Rokibatin. Bisa tuh. Terus ja'at Fatimatani. Rokibatain. Bisa tuh. Nah, kalau dia apa? Antara hal sama sebuah hal wajib sesuai antara mufrad tasniah jamak apalagi mudzakkar muannas. Kalau ininya muannas kalahin. Mufrad tasniah jamak mudzakkar muannas. Selesai. Dan kadang-kadang perhatian ya. Kadang-kadang antara hal sama sohibul halnya kadang-kadang enggak dempet. Namun biasanya dempet. Pokoknya kenapa seperti itu? Makanya saya bilang kamu butuh lancar betul ciri khas masing-masing. Supaya kamu gak keliru. Kalau udah pas ciri khas masing-masing, ayah bikin ciri khas itu supaya kamu bisa membedakan mana pulmi, mana zoro. Mana hal. Kan ini juga nisabkan juga ini kan? Kalau kamu nggak paham kok nama pulmi, pasti kamu kalau pulmi nanti ini. Yang karena isim disebutkan setelah fiil selesai. Makanya ciri khas masing-masing ada. Apa tujuan ciri khas untuk membedakan dia dengan kalimat dengan ikrab lain? Itu maksudnya. Namanya juga ciri khas. Apa ciri khas? Berarti nggak ada ada sama dia nggak ada pada yang lainnya. Udah. Ada pertanyaan hal. Dengan tamyiz. Di Arab Sahihul Halidiyah biasanya diaga. Macam-macam. Bisa fa'il, bisa maf'ul bih, bisa mubtada. Namun biasanya sahihul hal itu ikrabnya antara fa'il, naibul fa'il atau maf'ul bih. Begitu. Ikrab sahihul hal. Ikrab lainnya maksudnya. Ikrabnya lah, bukan ikrab lain, ikrabnya. Ada lagi pertanyaan?
Udah, udah tamis kita. Tamis, masih muat kan? Tamis, perhatikan tamis. Seperti ini, tamis itu apa? Kalau bahasa sederhananya apa tuh? Penjelas buat yang samar. Penjelas buat yang samar. Itu bahasa sederhana tamis. Namanya mayasa yumayisu. Arti mayasa apa? Membedakan. Mayasa yumayisu tamyizan, membedakan. Berarti apa? Penjelas. Dengan masuknya tamis tersebut akan jelas kalimat yang samar tersebut. Kalimat yang samar sebelumnya. Berarti apa tuh? Tamis ini adalah kalimat yang samar. Jangan kamu bikin tamis di sebuah kalimat kalau nggak ada saat yang samar. Udah? Berarti apa? Contohnya. Saat yang samar nanti akan kita bahas. Saat yang samar ada berapa di situ? 3 kan? Apa itu yang berupa bilangan kan? Contoh. Indi isyrun. Saya mempunyai isyrun. Bisa kamu bilang ke teman kamu, saya mempunyai 20 apa? Jelas kan? Kita nggak tahu apakah mempunyai apa indi ithnani umpamanya. Ya kan? Indi isyrun ataupun indi ithnani. Terlalu banyak isyrun. Biar banyak pertanyaan-tanya. Indi ithnani, saya mempunyai 2. 2 apa? Orang nggak paham kan? Belum jelas kan? Jangan-jangan paham orang punya 2 lato-lato. Ya kan? Ya kan? Tuh, hati-hati. Perhatikan. Berarti bahwasanya apa? Tamis itu penjelas. Ada dulu saat yang sama. Saat yang sama ada 3 model. Yang pertama bilangan. Saya mempunyai 2 apa? Contoh. Berarti apa? Kamu ingin berarti apa? Bertanya qalaman. Saya mempunyai 2 pulpen. Qalaman lah tamisnya. Makanya tamis itu cocok pertanyaan dari pertanyaan apanya? Apanya yang 2? Kolam 2 pulpen. Paham tuh? Paham? Jadi ciri khas tamis ada berapa? Ada situ berapa? Pertama isim. Isim biasa. Maksud isim biasa apa? Bukan kata sifat, bukan masdar. Maksud isim biasa tuh. Kalau kamu nggak tahu apa arti isim biasa itu maksudnya bukan kata sifat, kan itu kan apa? Ciri khasnya situ? Isim biasa, bukan Isim biasa kan? Apa maksud isim biasa? Kalau kamu otak kamu udah main, kamu bertanya tuh apa isim biasa? Emang ada isim yang luar biasa? Pasti kamu gitu tuh. Gitu ciri-ciri yang otak udah main kiri kanan. Udah ada apa namanya? Udah main kiri kanan gitu. Setiap kalimat yang kamu temukan pasti kamu bertanya, emang ada yang luar biasa? Sehingga itu bilang yang isim biasa. Maksud isim biasa itu apa? Bukan kata sifat, bukan masdar. Seperti kolam. Isim biasa itu. Saya mempunyai 2 pulpen. Pertama tadi ciri khasnya apa? Isim. Terus yang kedua apa? Nasabkan. Ketiga apa? Nakira. Keempat
letak setelah zat yang Saat sama. yang sama. Berapa ciri khasnya situ? 4 ya. 4. Berarti mana lebih banyak ciri khasnya ketimbang hal? Hal yang paling banyak. Apa tam? Hal. Hal. Berarti 3 2 5 4. Aduh. Zat yang sama pertama tadi bilangan. Yang kedua apa? Ukuran. Istaro itu. Apa itu istaro itu? Saya membeli. Contohnya meter. Ukuran enggak meter? Masih sama kan? Semeter apa yang kau beli? Masih bertanya nggak? Ya kan? Apanya yang semeter? Kenapa kamu ketawa? Emang kita? Ya, semeter ya kata dia. Apa punya kamu semeter? Saya apa semeter ya bilangnya. Apa yang semeternya? Kamu tahu kan? Saya membeli semeter. Semeter apa? Semeter apa? Nah, kain, ya kan? Nakal. Ataupun semeter tanah. Kalau tanah nggak masuk akal, beli semeter doang. Apa tuh? Yang masih masuk akal lah, bikin contoh yang masuk akal lah dikit. Tali. Bikin contoh, bikin yang masih masuk akal lah dikit. Apa? Tali ya. Ya, tali. Ya, apa namanya? Papan, semeter papan. Oh ya. Gak apa-apa, semeter papan masuk akal tuh. Buat apa? Buat apa? Buat untuk yang apa kamu nanti? Kapan kamu di apa? Yang lahat tuh. Kamu nggak mungkin nggak beli semeter untuk bikin rumah. Berarti apa? Istaro timetron. Tali apa? Tali bahasa tali. Apa tak habalan? Habal. Tali. Udah tuh. Oh iya. Lupa ya. Ciri khasnya juga ada 5 nih. Sampai situ. Itulah gunanya apa namanya? Kadang-kadang berbeda tuh. Di saat gelombang kelompok ini ingat ayah kadang-kadang lupa. Di ciri khas Tamis juga 5 apa? Ciri khasnya mufrad. Enggak ada, jangan kau bilang istarut istani kolama ini. Enggak ada. Mufrad. Mufrad dia berbentuk mufrad dia. Habalan, jangan kau bilang habalan ini, hibalan. Dan kau bilang, jangan kau bilang jamak tasir, kolam aklaman. Jangan, mufrad dia. Jangan kau bilang istaru itu umpamanya selasa kau bilang. Indi selasa. Indi selasa. Saya punya 3. Oh, karena kamu anggap 3 itu udah jamak, kau bilang aklaman, tidak salah. Mufrad. Indi selasa qalaman. Jangan kau bilang aklaman. Kita hasilnya 5 sama dengan hal berarti. Berarti kita ulang dulu. 3 3 2 2 5 5. Mudah hafalnya. 3 3 2 2 5 5. Nah. Terus isimlah. Alif berarti mustasna. Mustasna. Oh ya, ini apa namanya? Yang ini agak rumit nih, yang agak bikin banyak waktu di sini. Mustasna. Dan memang kamu butuh, kamu nggak punya, butuh apa persiapan tentang? Tidak apa-apa. Kita garap besok karena isim-isim di hafatan besok dikit. Jadi di situ penjelasan dan apa namanya cepat merangkumnya. Berarti target kita besok harus hafal. Biar bebas kamu memilih futsal atau bini apa yang lain. Kalau mau futsal langsung booking. Allah. Jangan tanya lagi ya. Gimana? Sambil udah habis waktu. Mitra. Hah? Gimana ya tempatnya ada? Mitra. Mana itu? Nasi bagur ya. Apa? Nasi bagur ya. Ini Bicara apa lagi? mitra. Di kampung. Hah? Di kampung yang cerayang. Gimana? Di situ dekat dah.
Terapa. Iya, meter. Rame-rame orang situ. Tidak apa lah ya. Penting di situ jangan ada bencongnya ya. Soalnya misal bencong nanti bikin apa? Bikin ketawa kita. Ayo tuh. Eropa yang sama itu jadi apa? Tergantung ambil sebelumnya. Iya tuh. Perhatikan ya. Sebelumnya ini namanya tamyiz ya. Ini namanya apa? Mumayyiz. Gimana tadi? Dan sebelumnya kalau mumayyiz, ishtaraitu mitron habalan ataupun indi salasa, berarti indi salasa. Nanti ikromnya nanti itu. Pokoknya apa namanya yang dijelaskan itu ikromnya mumayyiz. Namanya tamyiz kan penjelas. Berarti mumayyiz yang dijelaskan. Simak dulu itu mumayyiz. Ikrom sampingan itu ya. Istilahnya itu mumayyiz. Ada yang pertanyaan? Berarti kamu baca-baca bab yang lain 5 kali, kalau bab mustasna baca 10 kali. Paham enggak? Perbandingannya itu, paham enggak? Kamu baca bab yang lain 5 kali, kalau bab mustasna baca 10 kali. 2 kali lipat kali baca. Kalau ini nggak nyambung lagi kamu. Soalnya bisa kejar besok itu. Ini jangan dihapus. Mustasna, isimlah, munadah, maf'ul ma'. Isim dikhafatkan. Udah. Enggak lagi pertanyaan. Kondisikan tempat tuh surat Isya. Allah Ta'ala. Udah aman tempat situ. Tinggal mengambil saja dah. Majelis sangat